Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yesi Nurfani F. Watimena sebagai K3 Rumah Sakit Telaga Bunda Biren. Nah, sobat sehat, ada yang tahu nggak apa sih K3 Rumah Sakit dan juga apa jenis dari bahaya K3 Rumah Sakit? Mari kita simak. K3 Rumah Sakit adalah salah satu langkah dan upaya rumah sakit untuk menjamin keselamatan dan kesehatan petugas kesehatan ataupun orang-orang yang berada di lingkungan rumah sakit. Sobat sehat, berikut macam-macam bahaya K3 Rumah Sakit. Yang pertama, bahaya fisik. Yang kedua, bahaya kimia. Dan yang ketiga, bahaya biologi. Yang keempat, bahaya ekonomi. Yang kelima, psikososial. Yang keenam, bahaya mekanikal. Dan yang terakhir, bahaya elektrikal. Bahaya fisik, yaitu berasal dari faktor fisika seperti iklim dan juga getaran, seperti kebisingan dan juga sinar ultraviolet, medan magnet, dan gelombang mikro. Berikutnya, bahaya dari kimia, yaitu seperti sitotoksik, formaldehid, dan solvent gas-gas anestesi. Nah, barang-barang tersebut mudah terbakar, meledak, reaktif, iritatif, beracun, dan juga oksidasi, serta mencemari lingkungan. Berikut bahaya biologi, yaitu bahaya yang berasal dari biologi kecuali manusia. Nah, seperti rubella, seperti halnya influenza, seperti halnya tuberkulosis, HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut paling sering terpapar dengan petugas kesehatan, terutama seperti di ruang laboratorium, seperti di ruang unit perawatan, dan juga unit laundry, dan juga unit radiologi, dan beberapa unit lainnya. Dan petugas yang terkena dengan paparan bahaya biologi, yaitu petugas yang bekerja di bagian tersebut. Berikut bahaya ergonomi, yaitu bahaya yang terjadi akibat alat kerja, lingkungan kerja, dan cara kerja yang tidak sesuai kemampuan tubuh, sehingga mengalami gangguan pada tubuh, tugas, ataupun orang yang berada di sekitar rumah sakit. Nah, seperti posisi duduk karyawan yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan sakitnya otot. Oke, berikut bahaya psikososial, yaitu berkaitan dengan aspek psikologis, sosial psikologis maupun organisasi yang berdampak pada kondisi mental dan fisik pegawai. Contohnya seperti ancaman fisik, beban kerja tidak sesuai kesanggupan atau kemampuan, dan hubungan antar rekan kerja yang tidak harmonis, ataupun suasana lingkungan kerja yang tidak mendukung. Nah, bahaya tersebut berpotensi bagi seluruh karyawan, terutama bagian pelayanan. Berikut bahaya mekanikal, yaitu bahaya yang bersumber dari peralatan mekanik atau benda yang bergerak, baik itu benda yang digerakkan secara manual maupun dengan penggerak. Nah, seperti terjepit, tergulung, tertusuk, tersayat. Nah, bahaya-bahaya inilah yang sering terjadi dan bahkan bisa terjadi kepada seluruh karyawan rumah sakit. Hal yang sangat sering terjadi seperti perawat tertusuk jarum saat pelayanan. Berikut bahaya elektrikal, yaitu seperti contoh terkena sengatan listrik statis, ataupun kebakaran karena listrik. Nah, kebetulan listrik paling banyak digunakan di rumah sakit. Jadi, listrik itu bisa menyebabkan bahaya bagi pekerja dan juga pengunjung di rumah sakit. Hati-hati ya, sobat sehat. Untuk pencegahannya, sobat sehat bisa meletakkan listrik pada tempat tertentu atau menutup kabel-kabel listrik dengan baik. Nah, seperti halnya banyak wire-wire yang berceceran, itu sedikit digunakan penutup kabel atau wire supaya hal tersebut melindungi petugas kesehatan dan pengunjung di rumah sakit.
Terima kasih Sobat Sehat. Sampai berjumpa di lain waktu dan sekian dulu dengan materi ketiga di pertemuan kali ini. Jangan bosan-bosan ya Sobat Sehat, mari kita sayangi diri kita dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini disponsori oleh Rumah Sakit Telaga Bunda Biri.